Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangatnya nggih. Subhanallah nggih. Terima kasih saya ucapkan kepada keluargaku Anggrek Merah dan juga Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang sudah memberi kesempatan kepada saya dan juga kita semuanya untuk belajar bersama-sama mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih berjamaah Qurratul Uyun pada kesempatan sore yang penuh barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Hadratul kiram, para alimul ulama, segenap dewan asatid wa ustazat, segenap bapak, ibu, pendiri, pembimbing Majelis Ta'lim Iwamit On Air yang senantiasa kita ta'zimi, yang senantiasa kita tunggu barokah doa, fatwah, nasihat ilmunya, serta kita harapkan senantiasa barokah doanya, rahimakumullah, nafa'anallahu bihim, wa bi'ulumihim, fid-dharain. Amin. Kepada yang terhormat beliau, Ibu Isnah Hidayati, beserta Ibu Widyari, selaku Ketua dan Wakil Ketua Umum Majelis Ta'lim Iwamit On Air, beserta segenap seluruh jajaran pengurus harian Kabinet Fitri yang senantiasa dirahmati Allah, yang senantiasa kita semuanya dukung segenap program dan kegiatannya, yang semoga senantiasa Allah limpahkan kemudahan, keberkahan dalam mengemban amanahnya masing-masing, yang kita hormati dan kita cintai karena Allah, rahimakumullah. Dan tak lupa kepada seluruh sahabat-sahabatku semuanya dari kelompok belajar Mawarwangi hingga Tulipania, rahimakumullah. Hamdan wa syukranillah, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang mana pada yaumil mubarak hari Jumat hari ini 13 Juni 2025 Masehi bertepatan 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Allah masih memperkenankan kita semuanya untuk bermujalasah, untuk bermuwajahah suara kita bertemu di aula Majelis Ta'lim Iwamit On Air dalam keadaan sihat wal afiyah zahiran wa batinan insyaallah. Dan karena itu tiada henti-hentinya kita semuanya memuji syukur kehadiratnya biqaulina alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Kalinya sholawat serta salamnya Allah senantiasa kita sanjungkan keharibaan insan pilihan Nabi akhirul zaman, Nabi yang telah menuntun umatnya nazulumati ila nur, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya dengan membawa risalah kebenaran yakni ad-dinul Islam, agama Islam. Dan semoga dengan senantiasa kita semuanya memperbanyak bacaan sholawat kita, mengagungkan asma Rasulullah, serta itba ataupun mengikuti segenap ajaran serta sunnah-sunnah beliau. Semoga kita semuanya digolongkan sebagai umatnya dan senantiasa mendapatkan keberkahan di alam dunia ini, dan senantiasa kita harapkan syafa'ah muzmahnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah sore hari ini diiringi dengan hujan ya, kayaknya hari ini merata ya Bu, ya. Kayaknya dari pagi dari Taipei sampai Kaohsiung kayaknya nih kalau lihat dari perakiraan cuaca di TV ya, kayaknya merata Sampai Tainan, gitu, Bun. dan Hujan. sampai Tainan nggih. Makanya kan sekarang nggih daerah bawah Tainan Kaohsiung niku hujan, kayaknya hari ini merata semuanya ya. Masya Allah rahmat Allah turun bersama turunnya hujan.
Ya, semoga kita semuanya senantiasa diayomi oleh Allah rahmatnya dan kita semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya, sore hari ini kita semuanya kembali mengkaji kitab Merawat Cinta Kasih terjemah Qurratul Uyun. Insya Allah kemarin sudah di bab ya, waktu tanggal 30 Mei kemarin ya, tidak maksimal ya Bu. Ya, namanya ikut orang ya, kadang niku sudah siap, ternyata ada yang datang, ya saya pun juga tidak bisa memprediksi kadang ya, kita nggak bilang mau datang seperti itu, jadi tidak ada apa, tidak ada persiapan kadang seperti itu. Ya, kemarin yang terakhir kita bahas tentang tata krama ketika bersenggama. Tapi sampai ke halaman 104 ya, yang hadis bawahnya niku. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Penawar mengungkapkan dalam nazamnya yang berbahasa Rajas wa akasu la yu'addi li syiqaqi bainahuma sahih walil firaqi. Kebalikan dari tata krama bersenggama dapat mendatangkan perselisihan dan perpisahan antara keduanya. Di dalam nazam tersebut, Ibnu Yamun menjelaskan bahwa persenggamaan antara suami dengan istri yang sama sekali tidak didahului dengan main-main dan sumbu rayu atau justru mencium kedua mata istri akan dapat mengakibatkan percekcokan dan perselisihan, serta mengakibatkan anak yang terlahir bodoh dan tumpul otaknya. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam kitab An-Nasihah. Yeah. Jamaah Iwamid rahimakumullah. Jadi dalam nazam ini Ibnu Yamun menjelaskan bahwasanya kalau persenggamaan ataupun kumpulan antara suami istri mau berhubungan dengan suami, ya itu sebaiknya, ya bahkan di dalam kitab juga disebutkan dianjurkan untuk dimulai dengan istilahnya kalau bahasa kita pemanasan terlebih dahulu, ngaten ya Bu nggih. Soalnya istilah kedokteran pun sama, ngaten. Jadi nggak boleh langsung ditembak, nggak boleh. Nah, itu malah sunnahnya memang seperti itu, ngaten ya. Jadi harus ada pemanasan dulu, dimulai dengan sumbu rayu dan sebagainya. Jadi nggak boleh langsung berhubungan badan. Ya, dan juga yang perlu digarisbawahi di sini, mencium kedua mata istri. Ya, kadang kita semuanya niku ya kalau umumnya paling mencium pipi, kiri, kanan, kening, kan kebanyakan ya kalau suami kita seperti itu ya. Makanya kalau misalnya mungkin suami jenengan mencium mata, bagian jenengan. Kalau sekarang sudah tahu ilmunya ya, sudah tahu dalil yang mengatakan bahwasanya kalau mencium mata bisa menyebabkan perselisihan, percekcokan, makanya ya jangan dilakukan. Mungkin kalau sebelumnya suami belum tahu, sering mencium pipi, mencium mata dan sebagainya, maka sebaiknya dibilangin, jangan ya Mas, mungkin sekarang nyium kening saja, nih yang banyak kan kita nih pada sholat nonton akan salah saling tangan, biasanya suami nyium kening atau niku. Jadi ini memang kita yang mengatakan ya, ataupun yang membicarakan, ya, mungkin kalau jenengan saya sudah biasa Bu, tidak paling ya cium-cium biasa, nggak pernah mencium mata, ya alhamdulillah seperti itu ya. Kalau mungkin ada yang sudah terbiasa suaminya mencium mata, mulai saat ini jenengan bisa memberitahu suami sebaiknya jangan mencium mata, makanya. Dan juga karena bisa mengakibatkan anak terlahir bodoh dan tumpul otaknya. Ya masalah ya Bu, ya, kayaknya tabu kita bicarakan tapi ini perlu sekali ya, makanya suami istri ya, komunikasi yang baik ya, mungkin ada pembicaraan apa sebelum berhubungan badan ya, kadang seperti itu ya, kadang istri ini kok malu-malu ya untuk meminta dirangsang dulu yang mana ataupun apa, kadang malu ya. Makanya kadang itu pentingnya peran suami yang mengerti agama itu memang sudah penting sekali itu ya. Jadi memang di dalam kitab pun dituntun ataupun diajarkan bahwasanya ketika mau berhubungan badan memang harus ada permulaannya terlebih dahulu. Dan selanjutnya, faidah diterangkan bahwa ada pahala yang sangat besar bagi orang yang menggauli istrinya dengan niat yang baik setelah sang suami bercumbu dan bermain cinta dengan istrinya. Ya, pahalanya sangat besar sekali. Insya Allah kita pun sudah sering mengkaji kitab. Misalnya, ya, banyak kitab yang sudah kita pelajari, dalil yang kita dengarkan, bahwasanya melayani suami istri, memenuhi kebutuhan batin antara suami istri,
Ya, selain kan sudah halal ya kita sebagai suami istri untuk melaksanakan ritual tersebut ataupun kewajiban tersebut, banyak sekali pahala ataupun juga ganjaran yang sudah dihadiahkan Allah untuk kita semuanya yang sudah bersuami istri. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa memegang tangan istri dan merayunya, Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya satu kebaikan dan melebur satu kejelekan serta mengangkat satu derajat baginya. Apabila merangkulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya 10 kebaikan dan melebur 10 kejelekan serta mengangkat 10 derajat baginya. Apabila menciumnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis baginya 20 kebaikan dan melebur 20 kejelekan serta mengangkat 20 derajat baginya. Apabila bersenggama bersamanya, maka hal itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah, ya Bu. Ini kira-kira ibu-ibu yang di dalam ini yang punya suami di rumah ini kayaknya merasa rugi napa mboten iki. Enggak setiap hari merayu suaminya, enggak setiap hari mencium suaminya. Rugi Kira-kira rugi 100%, napa Bu. mboten? Rugi 100%. Masya Allah. Rugi sekali ya. Masya Allah. 100%. Rugi 100% ya Allah. Nggih, tanpa terasa mungkin ya kita selanya. Oh, Masya Allah ternyata cuman menggenggam tangan suami, ya. Masya Allah mungkin habis pulang kan kalau suami kita kebanyakan kerjanya di perkebunan ya. Mungkin pulang dari sawah, ngarit ya, kata seperti itu ya. Ya, kemudian Waduh, kadang ngoten kita niku walaupun gak menyediakan ndut, Pak. lah. Iya, boleh ke sawah, boleh ke daun, gitu, kadang seperti itu ya. Kebanyakan dari kita semuanya kan. Ya. Masya Allah. Kemudian kita menyediakan kopi, menyediakan kicang goreng. Masya Allah, ganjaran ini Bu, Bu. Kita tidak terkira lagi. Mau memegang tangan, Bun, merayu, kapan lawan. Bun sampean? Kapan itu jawabannya di hati jenengan sendiri-sendiri. Nggak kalau saya pun tidak bisa memprediksi. Yes, seperti itu. Masalah sekarang ini kita ungkapkan saja pahala ganjarannya. Dan ini kan kalau jenengan punya timbul punya keinginan, oh masalah ternyata pahalanya segitu besarnya. Ya lah, mungkin sudah cukup di Formosa, sudah cukup modalnya untuk pulang ke rumah. Mungkin jenengan sudah memelayani suami, berbakti kepada keluarga dan sebagainya. Ya monggo. Sekarang kan kita membicarakan ganjaran ataupun pahalanya sebegitu banyaknya, katanya. Jadi misalnya kita memegang tangan istri ataupun suami kita, kemudian merayu, nih, maka Allah menuliskan satu kebaikan dan melebur satu kejelekan. Misalnya kalau sudah kebaikan, ya insya Allah kita semuanya itu notabene haknya Allah nantinya. Kalau misalnya mungkin kita melakukan kesalahan, ya, melakukan kekeliruan, maka itu akan satu kali yang mungkin pernah kita kerjakan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mengerti ngeten ya. Oh, ternyata mungkin karena pahalanya tadi menyediakan kopi untuk suami, ternyata mungkin yang kemarin mungkin dosa kita ngomongin tetangga ya, atau mungkin kita berbuat tidak baik, maka Allah menghapus kejelekan itu. Kemudian mengangkat satu derajat baginya. Ya Masya Allah kan kita nggak tahu ya. Namanya kehidupan, kadang itu kita di atas, kita di bawah, memang seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya, mungkin sekarang posisinya kita semuanya masih bekerja di Formosa. Siapa tahu nanti kalau Allah sudah berkehendak mengangkat derajat kita semuanya, pulang ke Indonesia semuanya, jadi lautan niang kan kita juga nggak tahu ya Bu. Itulah yang dinamakan mengangkat derajat ya di situ. Berarti semuanya kita menginginkan ya kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Ya, makanya apapun kegiatan kita, apapun rutinitas kita semuanya, diniatkan mencari ridhonya Allah, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan pula kepada kita semuanya. Tanpa kita berbuat kebaikan apapun itu, nggak usah mikir-mikir nanti ya. Misalnya ada kebaikan apa, ya mungkin sekarang sebentar lagi kemarin program kurban sudah, mungkin sebentar lagi program yatiman, ya berapapun itu yang kita niatkan, disisihkan rezeki kita untuk istilahnya
membantu anak-anak yatim piatu dan sebagainya. Tanpa kita melihat nilai kadar berapa pahalanya, niatnya karena mencari ridhonya Allah, ya kan kita tidak tahu ya nanti lewat jalan mana Allah akan mengangkat derajat kita, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang lalu dan sebagainya. Ya, insya Allah. Kemudian apabila kita menciumnya, maka Allah menuliskan baginya pula 20 kebaikan, ya. Sekali mencium nih kok. Kalau kita pulang kan nyambut suaminya di sholat Jumat menikahnya tangannya dulu, kemudian pipi, kemudian disanding tangannya makan siang, masya Allah, ganjarannya tidak terkira lagi. Makanya ini dari hadisnya Ibu Aisyah radhiallahu anha. Jadi semakin menambah kesemangatan kita semuanya, ya. Nanti kalau kita pulang, wes mungkin 2 tahun, 5 tahun, bahkan 10-an tahun ya mungkin yang sudah kita lewatkan tanpa melayani suami. Insya Allah nanti kalau kita pulang kita pun akan menebus menggunakan waktu kita sebaik-baiknya. Ngaten ya itu semuanya. Tapi mungkin waktu kita pulang cuti, mungkin 2 tahun sekali cuti, 3 tahun sekali mungkin endang rumah, ya kita gunakan manfaatkan untuk mengejar pahala kita, mencari ridhonya Allah lewat suami kita. Ya, makanya sayang sekali ya misalnya kita pulang, kemudian kita sia-siakan waktu, tidak menghormati suami, tidak melayani suami dengan sebaik-baiknya, kayaknya sayang. Ini niatnya untuk menebus, mungkin pernah sekian lama kita tinggalkan itu, biar kita pun menebus dari segala rasa bersalah kita, nantinya tidak memenuhi kebutuhan dari suami kita. Nih, sambon selanjutnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadisnya panjang sekali, ya saya bacakan artinya saja. Artinya, barang siapa bermain cinta bersama istrinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis baginya 20 kebaikan dan melebur 20 kejelekan. Apabila dia memegang istrinya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis baginya 40 kebaikan dan melebur 40 kejelekan. Apabila mencium istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis 60 kebaikan dan akan melebur 60 kejelekan. Apabila ia bersenggama bersama istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat-malaikat dan berfirman, "Lihatlah oleh kalian hambaku yang sedang mandi karena takut kepadaku, bahwa aku telah meminta ampunan kepadanya. Maka tidak ada air yang mengalir membasahi satu rambut pun, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menulis kepadanya satu kebaikan pada setiap rambut." Masya Allah, subhanallah ya. Masya Allah ya Bu. Jadi semakin meningkat kadar cinta kita kepada suami, semakin banyak perlakuan ataupun tingkah laku kita bersentuhan semakin banyak dengan suami. Masya Allah, semakin banyak kadar pahala yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini sabda Rasulullah ya. Jadi semakin Allah menguatkan hati kita, ya, dan juga menambah kesemangatan kita semuanya. Nanti kalau kita sudah pulang ke rumah bertemu dengan suami, bermain cinta, ya, akan menulis kebaikan 20, melebur kejelekan yang 20. Kemudian memegang saja, memegang saja, ya. Allah melebur 40 kejelekan dan menambahkan menulis 40 kebaikan. Jadi semakin meningkat ditambah lagi, ditambah lagi, ditambah lagi. Ya, misalnya mencium, maka Allah akan menulisnya 60, ya, 60 kebaikan dan melebur 60 kejelekan. Kemudian kalau sampai berhasil berkumpul suami istri, maka di sini disebutkan kepada dipanggil para malaikat, lihatlah tuh hamba saya, kan kalau habis kumpul suami istri otomatis kan mandi jenabat, ya, menghilangkan hadas besar. Maka janjinya Allah, tidak ada sehelai rambut pun yang terkena basahan, maka Allah akan memberikan rahmat kepada suami istri tadi. Masya Allah ya, makanya ya Bu, ya, kan kita melaksanakan habis kumpul suami istri, mandi jenazah, menghilangkan hadas besar, itu ternyata tanpa kita sadari sudah memberikan pahala besar pula bagi kita semuanya. Ya, dan Allah itu senang, suka banget sekali, ya, bahkan berbangga diri, manggil malaikat-malaikat, lihatlah hamba-hambaku yang sudah
berkumpul suami istri, kemudian mandi karena takut kepada Allah, karena masih mengandung hadas besar, kemudian dia mandi, maka setiap helai rambutnya yang terkena basahan air, Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut. Insya Allah ya, itu semuanya. Subhanallah. Ya. Kemudian dalam kitab Syifa'us Sudur dituturkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, ini juga hadisnya panjang sekali, ini saya bacakan artinya saja. Artinya, apabila wanita selalu mengikuti kehendak suaminya atau dia merias diri dengan harapan suaminya ridho kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menulis baginya beberapa kebaikan dan melebur kejelekan serta mengangkat baginya beberapa derajat. Apabila suami memanggilnya, dia menaatinya, kemudian dia hamil, maka baginya pahala orang yang berpuasa dan berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia merasakan sakit ketika akan melahirkan, maka setiap rasa sakit yang dideritanya pahalanya sebagaimana orang yang memerdekakan hamba yang mukmin. Apabila dia melahirkan, maka tidak ada yang mengetahui seberapa pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baginya juga pahala dari setiap hisapan susu anaknya yang sedang menyusu, seperti pahala orang yang memerdekakan 10 hamba sahaya. Apabila anak telah disapih, maka dipanggillah dia. Mulailah kamu, wahai istri yang baik, untuk mengerjakan amalan-amalan baru. Sesungguhnya bagimu telah diampuni segala dosa yang telah kamu lakukan. Masya Allah, subhanallah. Ya. Masya Allah, makanya menikah itu yang memang menyempurnakan separuh agama, dan juga kita sebagai wanita terutama santri Iwamid yang hadir kebanyakan ibu-ibu ataupun muslimah wanita perempuan yang memang notabene memang seharusnya taat ataupun manut kepada suami. Ya. Dan insya Allah kita semuanya pun juga menyadari bahwasanya kita pergi dari rumah, meninggalkan keluarga kita, itu memang ada satu bentuk tanggung jawab yang memang harus kita jaga. Ya, walaupun kita sudah diizinkan oleh suami. Ya, makanya ya, kalau kita mau bepergian pun dari Indonesia ke Taiwan harus ada surat izin suami. Berarti negara Indonesia ini juga sudah menerapkan secara peraturan ataupun cara-cara secara agama. Gitu. Kalau mungkin negara-negara lain mungkin nggak seperti di Indonesia. Ya, tapi alhamdulillah karena memang negara kita ya, berapa persen nih semuanya muslim, penduduknya muslim, ya, makanya pemerintahannya pun mungkin menerapkan secara islami. Ya, makanya kita pun juga alhamdulillah bersyukur juga ada penerapan harus ada izin suami, salah satu syaratnya untuk bisa pergi keluar negeri seperti itu. Nah, jadi kalau suami sudah mengizinkan kepada kita, memberi restu, memberi izin, berarti suami juga sudah istilahnya itu mengerti dan pasrah ataupun memahami bahwa istrinya memang lagi bepergian ataupun juga berjuang. Nah, kalau istilahnya di sini kita bagaimana dan bagaimana ya, berarti tergantung diri kita sendiri-sendiri. Kalau kita takut kepada Allah, tetap berbakti kepada suami walaupun berjauhan raganya, ya. Tapi kita mengingat janjinya, kita mengingat yang baik-baik dari suami, ya. Mungkin kita mengingat atas izin suami bisa sampai di sini. Kalau kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik, kita mengingat hal-hal tersebut. Maka insya Allah kebaikan juga akan mengikuti pada kita suaminya. Ya. Jadi kalau kita mengikuti kehendak suami, merias diri, dengan harapan suami ridho, lebih cantik di depan suami, Masya Allah, maka Allah akan pula mencatat kebaikan dan melebur kejelekannya. Ya, sudah diangkat kebaikannya. Ya, Allah memberikan mencatat kebaikan. Oh, saya berias diri, ya, tampil cantik, wangi, badan bersih, ya, selalu tampil yang bersih di depan suami, niatnya hanya untuk menyenangkan suami. Padahal itu sudah mencari keridhaan suaminya. Dan kemudian Allah memberikan ganjaran kepada si wanita tadi. Ya. Kemudian apabila suami memanggil, kemudian dia menaatinya,
Ini terutama yang urusan ranjang ya. Makanya kemarin sudah dijelaskan bagaimana banyak sekali dalil yang mengatakan, hadis yang mengatakan kalau seorang perempuan itu menolak suaminya yang mengajak ke atas ranjang, maka banyak sekali ya ancaman-ancamannya bagi istri yang tidak taat kepada suaminya. Kemarin sudah kita pelajari bersama-sama. Takut rasanya ya, Bu. Dan ya makanya kita kalau diajak suami, ya kemudian dilalah Allah memberikan rezeki sampai hamil, ya, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa, berjuang menegakkan agama Allah. Itu seperti orang jihad loh, Bu. Orang hamil niku orang seperti orang jihad pahalanya. Dan jadi enggak, kita sebagai orang wanita ini enggak perlu memanggil senjata berperang melawan penjajah ataupun melawan musuh niku mboten. Jadi ketika hamil itu pun sudah kita termasuk orang yang jihad, ganjarannya sama seperti orang yang jihad menegakkan agama Allah. Ya. Kemudian merasa sakit ketika melahirkan, maka pahalanya seperti memerdekakan hamba yang mukmin. Ya. Dan Masya Allah, kita semua sebagai ibu-ibu yang pernah mengandung, hamil, melahirkan, pasti ya, rasa sakit apa itu pasti ada, nggak mungkin enggak ya. Yang Jawa ngarani sewu loro dadi siji nggih ketika wanita mau melahirkan putra-putrinya. Nggih to? Insyaallah walaupun segangsar-gangsarnya, semudah-mudahnya seorang wanita melahirkan pasti ada rasa sakit-sakitnya. Enggak mungkin enggak nggih. Apalagi masih pembukaan, ngoten niku masih perutnya tegang, ngoten niku nggih masih rasa sakit pasti. Nggih, enggak mungkin enggak. Maka itu pahalanya Allah mencatatkan seperti memerdekakan hamba yang mukmin. Ya, kalau zaman sekarang sudah nggak ada budak ya, seperti itu. Misal zaman dulu budak itu istilahnya orang yang selalu diperintah untuk ya seperti sekarang di contoh maaf ya, seperti asisten rumah tangga, pekerja rumah tangga kan cuma disuruh saja, namanya budak seperti itu ya Bu. Kalau budak ini tanpa imbalan Bu, tanpa gaji, karena dia memang sudah dianggap sebagai pesuruhnya. Kalau sekarang kan orang memakai asisten karena setiap bulannya mendapat imbalan ataupun gaji. Seperti itu. Nah, kalau di sini dijanjikan kalau seandainya kita melahirkan karena sakit, seperti pahalanya memerdekakan hamba yang mukmin. Jadi sudah tidak dianggap budak lagi, sudah merdeka, tidak dipekerjakan lagi oleh tuannya ataupun nyonyanya. Dan kemudian apabila ia melahirkan, maka tidak ada pahala yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah sampai melahirkan procot, anaknya keluar, maka pahalanya itu hanya Allah yang mengetahui. Ya, kita tidak akan tahu berapa besar pahala yang sudah dihadiahkan Allah untuk kita semuanya, para ibu-ibu yang sudah berjuang melahirkan anak-anaknya ataupun keturunannya. Masya Allah, berarti semakin banyak anak nih, semakin banyak kita seperti orang jihad ya Bu. Tapi sekarang kebanyakan anak-anak muda sekarang nih, seumuran kita, saya terutama nih, mungkin 40-an, 30-an, kebanyakan 1-2 anak sudah cukup. Kita dengan nenek-nenek kita dulu, ya, anaknya sampai 12, sampai selosin, sampai 10. Masya Allah. Itu semakin banyak lagi pahalanya. 10. Iya, zaman dulu 10 ya, seperti saudaranya ibu saya juga 12, berarti selosin ngoten ya. Sejak dahulu itu nggak takut banyak anaknya, Bu. Tapi sekarang Masya Allah kita semakin modern, apa-apa semakin muda semakin takut. Balik kula nggih sekeluarga anak ibu kula 10 nggih. Ah, nggih, tadi ini masih menganut masih dari zaman dahulu terus Allah. Ya. Tapi zaman sekarang ini loh Mbak, kalau kita lihat nih memang nggak banyak gitu, kebanyakan 1-2 anak ya. Sebetulnya ya mungkin ya karena memang ada anjuran dari pemerintah saja ya, karena penduduk Indonesia sudah banyak seperti itu, mungkin juga untuk mengurangi kepadatan penduduk dan sebagainya. Ya, lanjut lagi. Kemudian apabila satu hisapan susu anak yang sedang menyusu, maka pahalanya seperti orang yang memerdekakan 10 hamba sahaya. Masya Allah. Anak dia nyesep susu awak dhewe ini lho Bu nggih. Ganjarannya sebegitu banyaknya. Masya Allah nggih. Ya, makanya ya eman-eman Bu, kalau kita sebagai ibu alhamdulillah ASInya lancar, dikasih susu formula gitu. Jadi
anaknya sapi, ya, kan eman-eman anaknya nanti, ya. Makanya air susu itu juga, masya Allah, ya. Selain di dalam kitab ini disebutkan, menurut kedokteran juga metabolisme tubuh anak itu juga semakin baik nanti kalau minum air susu ibunya, bukan susu formula, ya. Seperti itu ya, kecuali mungkin kan kadang ada ibu apa asinya tidak lancar, kemudian dibantu susu formula ya juga nggak apa-apa. Yang penting dikasih air susu ibunya sendiri, jangan sampai nggak menyusu ibunya. Mboten Jadi medal, Bun. kalau nggak medal ya sudah, berarti ya kuasanya Allah. Harus anaknya sapi. Iya, jadi Harus anaknya aku lho nggih. anaknya emas. Nggih, mboten mik kula piye kae. Ya, ada Bu seperti itu. Contohnya adik saya sendiri, itu anaknya sama Nggih. sekali nggak mau minum susu ibunya. Mboten Kalau minum susu ibunya itu dikit. mboten metu Nggak mau. belas lho. Nggih. Memang ada seperti itu nih. Ya sudah, berarti itu kan yang penting sudah usaha, ya segala cara dipakai kan. Kadang itu suruh makan kacang-kacang kan apa biar air susunya Arning keluar kan sampean tak gitu ya. sepintal mboten metu-metu. Nah, ya penting usaha dulu, macam ya, yang penting sudah diusahakan. Kalau seandainya berarti kan itu Allah yang berkehendak, memang tidak keluar air asinya ya sudah. Nanti kuasanya Allah, berarti kita mencari solusi yang lainnya. Ya, kemudian kalau anak sudah disapi, sudah tidak minum ASI lagi, maka Allah mengatakan, mulailah kamu wahai istri yang baik untuk mengerjakan amalan-amalan baru. Sesungguhnya bagimu telah diampuni segala dosa yang telah kamu lakukan. Subhanallah, ya, tanpa terasa. Ya, dari kita berjuang hamil tua, melahirkan, menyusui, sampai anak disapih. Janjinya Allah apa? Maka lakukan amalan-amalan yang lainnya. Dosa-dosa kamu yang telah lalu sudah diampuni. Masya Allah, subhanallah ya. Sebegitu ganjarannya banyaknya loh Bu, ya, orang melahirkan itu. Ya, makanya ya pengen ya kalau misalnya mungkin sekarang masih masa produktif, pengen nambah batik kalau orang Jawa ngomongin ya, punya tambahan anak lagi, ya monggo. Tanpa terasa ternyata Allah sudah menjanjikan janji pahala yang sebegitu besarnya pada kita semuanya. Mungkin juga kita bisa memotivasi kepada anak kita, nih. Mungkin jangan anak satu misalnya sudah 5 tahun, 6 tahun, ya udah nambah lagi lah, lendo, ya mungkin seperti itu, ya, biar menambah keturunan, memperbanyak keturunan kita, ya, dan juga kita pun berarti sudah berpartisipasi, ya, memperbanyak umatnya Rasulullah nanti di akhirat kelak, dan di Yaumul Mahsyar nanti bangga Rasulullah, umatku banyak sekali di antara umat-umat yang sebelumnya, nabi-nabi yang sebelumnya. Insya Allah, ya, semangatnya hari ini kita semuanya di tengah turunnya hujan yang insya Allah membawa berkah kepada kita semuanya. Kita pun juga membahas kitab Qurratun Uyun yang di dalamnya penyemangat bagi kita semuanya, ibu-ibu muslimah, wanita-wanita pilihan yang sudah ditakdirkan Allah, dipilihkan Allah untuk menjadi manusia yang Masya Allah, ya, ganjarannya, pahalanya tidak harus berjihad melawan penjajah, memanggul senjata, tapi ternyata dengan hamil, dari awal hamil, melahirkan, menyusui, Masya Allah, pahalanya seperti orang yang berjihad, bahkan berkali-kali lipat. Masya Allah, ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi, monggo. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini hadisnya juga panjang, ini saya bacakan artinya saja. Artinya, sesungguhnya para wanita sudah diberi kebaikan yang sangat banyak. Maka bagaimana dengan kaum laki-laki? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum dan bersabda, tiada seorang laki-laki yang memegang tangan istri dan merayunya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala akan menulis baginya 5 kebaikan. Apabila dia merangkul mendekap istrinya, maka baginya akan ditulis 10 kebaikan. Apabila menciumnya, maka baginya akan ditulis 20 kebaikan. Apabila dia bersenggama bersama istrinya, maka hal itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apabila dia bangkit untuk mandi, maka tiada air yang mengalir pada anggota tubuhnya kecuali dilebur 1 kejelekan dan baginya diangkat 1 derajat serta
karena mandinya itu ia diberi kebaikan dunia dan seluruh isinya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memamerkan orang tersebut kepada malaikat seraya berfirman, "Lihatlah olehmu, semua hambaku di malam yang tenang dan dingin, dia mandi jinabat dengan keyakinannya. Maka aku adalah Tuhannya. Maka saksikanlah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosanya." Hadis riwayat Sa'labah. Masya Allah. Jadi insya Allah sama hadisnya tentang hadis di depan tadi untuk keutamaan istri. Intinya sama. Jadi suami istri sama-sama mencari ridhonya Allah. Jadi kita semuanya berbaik dengan suami, cuma memegang tangannya, cuma menciumnya, sampai melayaninya di ranjang, dan sebagainya. Masya Allah. Allah pun juga sudah menyediakan tempat ataupun pahala yang terbaik untuk suami tadi. Kalau di depan tadi kan kebaikan-kebaikan untuk istri. Nah, ini kan ada yang bertanya, kok semuanya untuk istri, mana yang untuk laki-laki? Kemudian Rasulullah tersenyum, kemudian beliau juga mengatakan dalil ataupun hadis. Jadi intinya semuanya sama, laki-laki, perempuan, yang niat ibadah karena Allah, bersetubuh karena Allah, niatnya mencari ridhonya Allah, maka semuanya itu juga pahalanya akan sama. Air yang mengalir juga akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kemudian Allah akan menjadi saksinya bahwasanya aku ataupun Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Kemudian di antara etika bersetubuh lainnya adalah bagaimana yang diungkapkan oleh penazam yang dalam baitnya berbahasa razar berikut ini. Watayyibaini fakabilti bin fa'ih ala dawami niltumul manaihi. Harumkan bau mulut Anda dengan harum-haruman selamanya, maka Anda akan memperoleh kebaikan. Nih, jadi kan kita membahasnya masih tentang etika bersenggama nih, ataupun berkumpul suami istri, tata krama ketika bersenggama. Yang selanjutnya, etikanya lagi ketika mau melakukan hubungan badan, harus harum bau mulutnya. Di dalam nazam tersebut, penazam menjelaskan bahwa suami sangat dianjurkan untuk mengharumkan mulutnya dengan sesuatu yang dapat mengharumkan bau mulut, misalnya minyak cengkeh, kemenyan, kayu hindi, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menambah rasa cinta istri, dan tidak hanya dilakukan pada malam berbulan madu saja, akan tetapi juga pada malam-malam berikutnya. Kalau zaman sekarang, kan kita semuanya itu sudah banyak cara untuk mengatasi bau mulut ya. Salah satunya ya gosok gigi dengan rutin, habis makan, mengkonsumsi apa, cepat-cepat dihilangkan, gosok gigi. Kemudian macam odol juga banyak, nih lah. Ada yang rasa mint, mentol, karena seperti itu ya, untuk menyegarkan bau mulut kita. Ya, kalau zaman dulu, mungkin zaman Rasulullah, belum ada yang semodern sekarang ya untuk menghilangkan bau mulut, mencegah bau mulut dan sebagainya. Mungkin masih mengkonsumsi yang alami-alami, ya, seperti minyak cengkeh, kemenyan, seperti itu. Kemenyan ini bukannya kemenyan, mohon maaf ya, kalau di sekarang pun juga sudah jarang ya Bu, kemenyan itu yang dijual misalnya untuk nyekar, untuk apa niku. Biasanya kalau mau bulan Ramadan niku, saya ingat ibu mertua saya kan dia sepuh ya, jadi tahu orang dulu niku pakai kemenyan itu untuk mau gendorenan ngoten niku ya. Mau gendorenan biasanya membakar kemenyan seperti itu. Kan baunya itu enggak enak ya. Baunya itu menyengat ngoten nggih. Kalau kayak kemenyan Arab yang biasa digunakan untuk mengharum ruangan. Kalau kita mungkin yang pernah bekerja di Timur Tengah, di Arab Saudi pernah melihat kan yang dibakar itu nggih, kayak kemudian kayak kayu itu nggih untuk wangi-wangian ruangan seperti itu. Nah itu diperbolehkan nggih, kayu hindi dan sebagainya. Itu tujuannya untuk menambah rasa cinta kasih sayang antara suami istri. Jadi digunakan untuk setiap hari, bukan hanya untuk ketika masih temanten baru saja, ngoten ya. Biasanya kalau temanten baru ya mungkin masih kita memberikan yang terbaik, ya, melayani suami dengan yang terbaik, semuanya serta prioritas. Kemudian kalau misalnya sudah punya anak, biasanya kadang ya, sudah beda lagi pelayanannya, ataupun mungkin sudah berkurang
cara kita menservis suami kadang itu sudah kurang terserah seperti itu kadang ya. Nah, jangan ya Bung ya. Jadi tetap dituntunannya Rasulullah bahwasanya ya jangan hanya ketika temanten baru ataupun masih awal-awal menikah saja ya, untuk menjaga diri, membersihkan badan kita, bau mulut kita. Ya, jadi sampai punya anak keturunan banyak pun kita tetap sama saja. Dan sebagian ulama berpendapat bahwa lafaz faha, jadi tadi faha ya, faih, manahihah, faha, itu tidak digunakan kecuali bau yang harum dan wangi. Tidak boleh digunakan pada bau yang busuk dan menjijikkan. Namun lafaz faha dapat dilakukan pada tiupan yang berbau busuk. Jadi seperti itu. Jadi untuk menghindari bau mulut yang berlebihan ataupun kuman, kan kalau bau mulut itu biasanya disebabkan kuman ya, ada kotoran, tapi sisa-sisa makanan tidak segera sikat gigi, kadang kan sampai 1 jam 2 jam kan pasti pembusuk, tidak nyaman di mulut seperti itu. Jadi memang sebaiknya kita solusinya ya, untuk mencegah bau mulut kita juga sering-sering menggosok gigi. Dan ya, bon. Kemudian beberapa faidah. Faidah pertama, disunahkan bagi wanita agar menghias diri dan menggunakan wangi-wangian hanya untuk suaminya, karena ada hadis berikut ini. Khairun nisa'il aitratul mutahharatu. Artinya sebaik-baik wanita adalah wanita yang selalu menggunakan wangi-wangian dan lagi bersih. Kalimat tersebut berarti wanita yang menggunakan wangi-wangian, kayu itrah, dan selalu membersihkan diri. Yeah. Jadi kita semuanya disunahkan, dianjurkan, ya, kalau kita mau melayani suami kita, bukan melayani saja setiap hari, ya, kalau kita bersama keluarga kita, suami kita, diusahakan dalam keadaan bersih, berhias diri, menggunakan wangi-wangian. Ya, biasanya kita semuanya ibu-ibu, emak-emak nih kong, ya, habis masak, sarapan, ya, ataupun makan siang, setelah masak biasanya segera mandi, gitu. Kemudian habis mandi kan sudah bersih, kadangnya kan rasanya kan kayak seger ya Bu. Kemudian biasanya baru makan, kadang seperti itu ya. Nah ini juga salah satu solusi kita yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah ya, untuk menjaga badan kita ataupun kebersihan diri kita. Salah satunya untuk memberikan kebahagiaan kepada suami. Ya, berhias diri, menggunakan wangi-wangian hanya untuk istri ataupun hanya untuk suami kita, gitu. Kemudian dari Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu, Ali bin Abu Thalib karamallahu wajhahu berkata, sebaik-baik wanita kalian adalah wanita yang harum baunya dan sedap masakannya, yaitu wanita yang sederhana dalam belanja dan pemeliharaannya, tidak bakhil dan tidak terlalu murah hati. Itu semua adalah tindakan karena Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya tindakan karena Allah SWT itu selamanya tidak akan merugikan. Nah, makanya Bu, kita semuanya juga nggak boleh tersinggung ya. Kalau wanita niku mubengnya cuman di dapur, kasur, sumur, gitu badan. Istilah itu memang cocok bagi kita semuanya. Ya memang karena memang itu, karena memang kita semuanya niku bergulatnya di situ. Dapur, sumur, dan kasur. Ya, makanya di sini disebutkan bagi siapa-siapa yang suka mengharumkan badannya, suka berhias untuk suaminya, sedap masakannya, itu juga sederhana. Sederhana dalam masak itu tidak terlalu royal dan juga tidak terlalu pelit. Mohon maaf, misalnya dikasih jatah suami sehari 100.000 contohnya, ya. Masa tidak 100.000 setiap hari lauknya cuma tempe, tahu saja. Ini kira-kira medit nopo murah hati nih Bu, kira-kira seneng ya. Medit nopo murah hati nih, dikasih 100.000 lauknya cuma tempe sama tahu setiap hari. Ini berarti kebakilan ya, jadi ya jangan kalau misalnya dikasih 100.000, ya mungkin kita 2 hari sekali, 3 hari sekali ya harus ada protein hewaninya, beli daging, beli ikan dan sebagainya. Jadi kita boleh makan, menyediakan masakan, tidak boleh bakhil dan juga tidak boleh terlalu murah hati. Nggak boleh royal, terlalu royal, dan tidak boleh pelit, terlalu pelit, intinya seperti itu.
Jadi dalam hadis pun juga disebutkan dikasih pelajaran seperti itu. Ya, biasanya sudah dikasih uang belanja banyak, lauknya cuma segitu begitu saja, ini tidak ada tambahan proteinnya dan sebagainya. Nah, nanti kalau anak-anaknya, suaminya kekurangan gizi, kekurangan vitamin kan repot sendiri kita ya Bu. Karena tujuannya biasanya berhemat untuk menabung, ditabung uangnya, tidak boros dan sebagainya. Tapi ya ada kalanya juga, sesekali kita makan enak. Ya sesungguhnya tindakan karena Allah Subhanahu wa taala itu selamanya tidak akan merugikan. Nih. Jadi tidak rugi, ya kadang-kadang kita semuanya bakhil ataupun terlalu murah hati, kadang-kadang itu juga tidak merugikan kita semuanya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kunna nudammitu junabhama fil mis fa idza araqat ihdana sala dzalika ala wajhiha fa yarahu sallallahu alaihi wasallam wala yumkiruh." Artinya, kami kaum wanita membalut kening kami dengan pembalut yang telah diberi minyak kasturi. Kemudian ketika salah seorang di antara kami berkeringat, mengalirlah minyak kasturi itu di wajahnya. Hal itu dilihat oleh Nabi dan beliau tidak mengingkarinya. Jadi memakai minyak wangi pun juga diperbolehkan. Ketika zaman Rasul dulu kan belum kayak minyak sekarang ya mama ada deodoran, kemudian minyak wangi disemprotkan di baju dan sebagainya. Banyak solusi untuk menjaga bau badan kita. Kalau zaman dulu masih ditempelkan di kening ya Bu. Jadi kayak orang habis lahiran nih kan kadang di keningnya dikasih nih ya kayak obat-obat tradisional seperti itu. Ya mungkin zaman dulu ya belum seperti sekarang canggih tentang nama wangi-wangian ataupun minyak wangi dan sebagainya. Jadi tidak ada larangan memakai wangi-wangian bagi wanita sejak dari zaman Rasulullah seperti itu. Jadi maksudnya Rasulullah juga tidak melarang kok wangian ataupun memakai wangi-wangian itu juga tidak dilarang. Nah seperti itulah ya. Yang kedua, disunahkan bagi wanita memakai celak pada kedua matanya dan mewarnai kedua tangan serta kakinya dengan pacar. Tapi tidak boleh mentato dan menghitamkan keduanya. Sebagaimana hadis Nabi, ini la'abghadul mar'ata aroha marha'a au salta'a. Artinya, saya paling benci jika melihat wanita tidak memakai celak dan pacar. Yang dimaksud dengan al-marha'u adalah wanita kedua matanya sama sekali tidak memakai celak. Sedangkan lafaz asal ta'u ialah wanita yang kedua telapak tangannya sama sekali tidak memakai pacar. Ya, perhatikan ini ya. Celak ataupun bahasanya sekarang apa Bu? Bahasa modernnya apa? Eyeliner gitu. Celak nih Kang nggih, terutama yang di bawah mata. Itu juga disunahkan sejak zaman Rasulullah. Walaupun mungkin sekarang banyak sekali nama-nama ataupun alat yang digunakan untuk pakai celak. Kan kadang ada celak yang kayak maskara itu kan bentuknya cairan ya. Kalau kita gunakan kadang di bulu mata ataupun di bawah mata, itu tidak meresap ke kulit. Nah itu yang tidak boleh. Yang dimaksud pacar di sini, yang pacar asli dari Arab itu biasanya berbentuk batu, kemudian digosok-gosok itu ya Bu. Kemudian keluar kayak serpihan kayak butir-butir debu kayak gitulah, nih kayak debu itu. Kemudian kita tempelkan di bawah mata. Itu namanya celak. Yang disunahkan itu seperti itu sebenarnya. Tapi karena sekarang kan kemajuan zaman modern sudah banyak macamnya. Celak niki sudah tidak alami seperti zaman Rasulullah dulu, dari batu-batuan itu bukan. Yang penting selama misalnya kita berwudu, misalnya kita menghilangkan hadas kecil, hadas besar masih tidak mengganggu air ke kulit kita, itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh itu adalah yang sekiranya bisa menempel ke kulit, kemudian kalau kita berwudu tidak bisa hilang, itu yang tidak boleh. Maka memakai pacar atau celak.
Kemudian kalau pacar, sekarang kan di Indonesia sudah banyak tradisi hana. Kalau mau menikah itu kan ada hiasan-hiasan di tangan, seperti itu. Nah, selama hiasan itu masih bisa meresap ke kulit, ataupun biasanya kan cuman dihias-hias, kayak pacar itu nih, hana itu kan, kalau habis dihias kan dicuci, kan sudah nempel gitu tulisan apa yang hiasannya tadi. Kemudian yang keringnya yang lapisan luarnya dicuci sudah hilang. Nah, berarti itu sudah bisa meresap ke kulit, tinggal warnanya saja. Itu juga disunahkan. Ini disunahkan memakai celak dan pacar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita, wahai kaum wanita, apabila kalian menggunakan pacar, maka jauhilah cara mengukir dan hendaklah di antara kalian menggunakan pacar pada kedua tangan. Dia mengisyaratkan pada pergelangan tangan. Jadi menggunakan pacar pada pergelangan tangan. Biasanya kalau di Indonesia dari awal jari-jari sini sampai pergelangan tangan. Selebihnya kan pakai baju panjang ya, biasanya pernikahan, bisa kobul, itu biasanya memakai lengan panjang. Biasanya makanya dihias dari ujung jari sini sampai pergelangan tangan. Gitu. Adapun laki-laki yang menggunakan pacar, baik pada tangan maupun kakinya, hukumnya haram. Jika yang digunakan adalah hurkus, yakni jenis pacar yang dapat dihilangkan hanya dengan menggunakan air. Maka hal ini diperbolehkan. Namun, jika pacar yang dipakai tidak dapat dihilangkan dengan air, kecuali dengan mengelupas kulit atau pacar yang melekat pada daging, maka hal itu tidak boleh, karena bisa menghalangi sampainya air kepada kulit ketika wudhu atau mandi jinabat. Ya, di depan tadi sudah sering saya uraikan, intinya seperti itu ya. Kalau misalnya hana ataupun tato biasanya nih tato cuman stiker ditempel nih ya buat anak kecil ya, buat hiasan-hiasan, kadang ada bunga mawar dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya ditempelkan, kemudian kita siram air, ternyata airnya tidak meresap ke kulit, ya ternyata jalan terus, istilahnya itu nggak meresap ke kulit. Berarti kalau yang seperti ini tidak boleh kita pakai ataupun kita gunakan. Yang boleh adalah misalnya sudah ditempelkan, jadi tinggal hiasannya saja, nih tinggal hiasan yang menempel di kulit. Kemudian yang bekas ditempelkannya tadi dipelupas, bisa dipelupas, tinggal gambarnya di dalam. Nah ini baru diperbolehkan. Dan seperti itu. Ya, sedangkan merias wajah dengan bedak atau merah pipi, mewarnai bibir dengan siwak, meruncingkan kuku-kuku jari, dan diberi pacar, boleh dilakukan serta tidak berbahaya. Ini, soalnya kalau zaman sekarang ya sudah kemajuan zaman teknologi, dengan sudah bisa membandingkan ya pernikahan tahun 2000-an sama 2005 terbaru sekarang kan sudah beda ya Bu. Ya, dulu kita nikah masa perhiasan-hiasan seperti itu kayaknya sekarang itu ya kalau dilihat-lihat ya aneh ngoten ya seperti itu. Ya namanya sudah seiring kemajuan zaman ya, Masya Allah semuanya sudah semakin dimodifikasi dan semakin lebih baik lagi ngoten ya. Yang penting kita semuanya jangan sampai meninggalkan hal-hal yang memang diperbolehkan dan dibolehkan di dalam tata cara merawat tubuh kita ataupun ketika hari spesial kita misalnya pernikahan dan sebagainya. Ya, yang penting kalau misalnya pakai hana ataupun apa itu sesuai dengan syariat Islam. Intinya kalau kita basuh kita gunakan untuk berwudhu masih bisa digunakan. Ya. Yang ketiga, penyusun kitab Al-Barokah mengatakan bahwa wanita tidak boleh menggunakan kepingan dinar yang dilubangi dan dijadikan kalung. Ini merupakan pendapat yang lebih benar, dan hanya dengan menggunakan perhiasan. Dalam hal ini justru makruh hukumnya jika wanita tidak melakukannya. Nah, kalau sekarang kan sudah menggunakan emas-emas. Adapun menggunakan perhiasan emas atau perak bagi wanita hukumnya boleh. Demikian pula melubangi daun telinga untuk tempat anting-anting. Karena juga sholat lebih, karena begitu juga sholat sambil mengenakan anting-anting. Karena hal itu tidak tergolong mengubah asal kejadian manusia. Nah, jadi kalau kita semuanya menggunakan perhiasan-perhiasan emas ataupun perak bagi wanita diperbolehkan, gitu. Wanita itu boleh memakai perhiasan dan juga melubangi telinga.
tindik. Ya. Kalau anak kecil kita biasanya bayi lahir perempuan bar sepasaran ngoten niku ditindik nih. Ya, biasanya masih memakai bola, setelah dilubangi pakai bola dulu ya. Nanti kalau sudah kering baru dikasih emas yang asli seperti itu. Ini kan biasanya untuk membedakan anak cowok dan perempuan ya. Oh, ini pakai tindik, pakai gondel ataupun pakai giwang. Oh, untuk anak perempuan. Oh, anaknya cewek. Kan kita masih kecil itu belum kelihatan ya, Bu ya, cewek ataupun cowok. Kalau kita kan tradisinya di rumah, oh kalau sudah ditindik, oh berarti anaknya cewek. Jadi orang yang melihat itu biasanya menggali kan malah doayu, cantik dan sebagainya. Kalau nggak ada belum ada tandanya kan masih tanya ini anaknya cowok apa cewek seperti itu ya. Atau niku. Ya, Insya Allah. Jadi diperbolehkan di dalam kitab itu pun juga diperbolehkan, nggak ada masalah. Imam Malik radhiyallahu an ditanya tentang hukum wanita yang menggunakan gelang keroncong pada kakinya. Beliau menjawab, saya lebih senang jika hal itu ditinggalkan karena jika berjalan gelang keroncong itu akan mengeluarkan suara. Beliau berpendapat bahwa meninggalkan perhiasan berupa gelang keroncong itu lebih beliau senangi, tapi tidak sampai mengharamkan. Sebab yang diharamkan bagi wanita adalah menampakkan atau memamerkan dan memperdengarkan perhiasan-perhiasan gitu. Nah, ini ya. Memakai gelang, ya. Misalnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, sengaja ya pakai gelang 5 dipakai semuanya. Jadi takbir Allah Akbar keroncong ke atas ya. Ketika mau rukuk tangannya ke bawah, keroncong lagi lah itu ya Bu ya. Jadi ya sepertinya jangan ya. Jadi kok tidak sampai haram itu mboten, tapi untuk menghindari hal-hal yang kadang orang kan mendengarkannya kok nggak nyaman ya kalau kita banyak suara-suara apalagi ketika sholat berjamaah banyak orang juga hanya menimbulkan fitnah dan sebagainya. Ya, walaupun hukumnya memakai perhiasan boleh, ya. Kemudian menampilkan sebaiknya dihindarkan. Jadi memakai boleh karena wanita itu memang suka berhias dari dulu itu juga diperbolehkan. Yang diharamkan adalah memamerkannya. Nah kalau memamerkan misalnya walaupun tidak dipamerkan tapi dengar suaranya keroncong-keroncong kan sebenarnya pamer ya Bu. Ya bukan. Kalau secara logika seperti itu. Oh keroncong, oh gelangnya banyak. Itu kan yang mendengarkan sebelahnya sudah tahu ya. Karena bunyinya itu kan banyak seperti itu. Jadi sebaiknya ya jangan dipertampakkan dan juga jangan diperdengarkan. Kalau misalnya dengan lihat orang-orang India nih ya, kadang keroncong-keroncong kakinya, gelang kaki, tangan, nggak ya. Nah, mungkin beliau semuanya ini bukan orang Muslim ataupun juga tradisinya seperti itu. Ya, kalau kita semuanya orang Muslimah, ya sebiasanya saja, jangan terlalu berlebihan. Ya, keterangan tentang diperbolehkannya melubangi daun telinga disebutkan oleh Syekh Penawam adalah pendapat yang disampaikan oleh Imam Ibnu Farhun dari Imam Ahmad. Berbeda dengan pendapat Imam Al-Ghazali, beliau menolak menggunakan perhiasan-perhiasan itu. Sehingga beliau menganggap bahwa larangan penggunaan perhiasan itu sudah mendekati ijma'. Sedangkan pendapat yang membolehkan penggunaan perhiasan-perhiasan itu dikuatkan oleh hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari bahwa kaum wanita pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan perhiasan dan beliau diam. Intinya boleh wanita itu menggunakan perhiasan perak, emas, boleh asalkan jangan berlebihan dan juga jangan sampai menimbulkan suara-suara ataupun pamer ketika digunakan. Itu saja. Jadi kalau hukumnya boleh menggunakan. Sebagian guru mengatakan bahwa keterangan yang ada dalam hadis tersebut adalah termasuk pendapat yang sebaiknya diikuti karena pendapat-pendapat lain sangat mempersempit ruang gerak umat. Sementara perhiasan merupakan hak bagi wanita. Ya, Masya Allah. Jadi ini ijma' ulama. Turun pendapatan para ulama. Walaupun banyak tadi khilafiyah dari Imam Al-Ghazali, Imam Ibnu Farhun, Ibnu Ahmad, dan sebagainya. Yang katanya tidak boleh menggunakan perhiasan seperti itu. Jadi kita ambil garis tengahnya, diambil garis tengahnya bahwasanya menggunakan perhiasan itu diperbolehkan asalkan tidak berlebihan. Adapun bagi laki-laki, para ulama telah sepakat untuk melarang laki-laki
memakai perhiasan sebagaimana wanita. Ibu dilarang laki-laki menggunakan perhiasan. Makanya itulah yang untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Jadi kalau misalnya laki-laki pakai anting, perempuan pakai anting, laki-laki pakai gelang, perempuan pakai gelang, lah nanti apa bedanya antara laki-laki dan perempuan? Jadi para ulama juga sepakat bahwa laki-laki dilarang untuk memakai perhiasan sebagaimana wanita. Makanya kalau kita lihat ya, kalau mungkin masih kecil, anak-anak kita masih kecil, mungkin masih bisa pantas kita gunakan, gitu ya. Kita untuk apa istilahnya niku untuk senang-senangin nyenengin anak kata seperti itu ya. Pasti kita seneng ya dan anak kalau kasih kecil nonton niku. Ini masih suka-suka kadang dikasih hadiah dari orang dan sebagainya. Kadang untuk menunjukkan senangnya dikasih dipakein sebentar ketika posyandu dan sebagainya. Kadang seperti itu ya. Ya nggak apa-apa asalkan jangan berlebihan. Dan biasanya kalau anak sudah sedikit besar kan dicopot-copot juga khawatir juga kalau nggak diperhatikan orang tuanya seperti itu. Jadi, kalau masih kecil nggak ada masalah. Ya, selagi misalnya sudah balik sebaiknya kalau lagi memang tidak menggunakan perhiasan. Ya selanjutnya yang keempat ini menggemukkan badan wanita juga termasuk perhiasan. Imam Ibnu Sirin berkata, saya tidak pernah melihat seorang laki-laki yang berpakaian lebih pantas melebihi penampilannya dalam berbicara. Saya juga tidak pernah melihat perempuan berhias diri yang lebih pantas melebihi gemuknya. Ditanyakan, apakah gemuk itu merupakan bagian dari keindahan tubuh? Dalam hal ini Imam Barzali pernah bertanya kepada gurunya Ibnu Arafah tentang masalah wanita yang menggemukkan tubuhnya. Ibnu Arafah menjawab, jika yang digunakan untuk menggemukkan itu merupakan sesuatu yang membahayakan tubuh, maka hal itu tidak baik. Tapi jika tidak membahayakan pada tubuh, maka diperbolehkan. Karena hal itu akan dapat mendatangkan kesempurnaan dalam bermesraan. Sementara bermesraan itu boleh. Namun di tempat lain, Imam Barzali mengatakan bahwa gurunya, yaitu Ibnu Arafah, pernah berkata, gaji ataupun gemuk bagi wanita itu sama sekali tidak ada baiknya. Karena kegemukan itu memperberat hidupnya. Yaitu dalam kurung merasa berat dan setelah mati baunya busuk. Masya Allah ya. Biasanya kita semuanya masih gadis, remaja, masih perawan. Biasanya kan takut gemuk ya Bu. Biasanya menjaga pola makan, badan dan sebagainya. Ya, untuk menjaga berat badan biar tetap stabil, apalagi mau menikah, melangsungkan pernikahan jadi ratu sehari, biasanya menjaga tubuhnya biar tetap langsing dan cantik. Kemudian kebanyakan misalnya setelah menikah, ya, karena perubahan hormon, ya, kebanyakan seperti itu ya, mungkin karena pengaruh, ya, ngalami sudah ada temannya makan, ya, sudah memasakkan untuk suami, so, ketika masak incip-incip dan sebagainya, kadang kan berarti tidak mengontrol lagi tubuhnya ataupun penampilannya lagi. Dan juga biasanya laki-laki ataupun suami itu biasanya loh ya, maksudnya lebih suka kalau misalnya sudah menikah istri itu lebih berisi ataupun lebih ada dagingnya biar kelihatan diopeni katanya. Kan kebanyakan seperti itu gitu. Bertambah ya Bu. Bertambah biasanya seperti itu. Karena ayam ya sudah ada temennya. Ngapain kemana-kemana sudah ada yang nganterin dan sebagainya. Jadi tambah semangat lagi kata seperti itu. Ya, jadi kembali lagi kalau kita semuanya ini disebutkan kalau kita berlebihan ataupun terlalu gemuk bagaimana? Jadi diperbolehkan kalau seandainya tujuannya mempergemuk badannya tadi, istilahnya itu menggunakan alat-alat ataupun makanan yang bagus, kan kadang tanpa sengaja saja setelah menikah ini badannya tambah gemuk, berarti kan itu secara alami. Nah, kecuali kalau menggemukkannya itu menggunakan makan makanan, obat-obatan untuk merangsang biar makan banyak dan sebagainya. Terus nanti ada efek sampingnya, cepat hamil dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Seperti ayam, ayam lemu. Ya, obat ayam. Biasanya kafe pun yang ngarai lemu. Kafe ya, seperti itu juga bisa mempengaruhi juga nih. Makanya kalau misalnya masih teman-teman baru, nggak usah ber-KB dulu ya Bu. Ya, walaupun mungkin menjaga jarak, mungkin secara KB alami saja.
Biasanya KB ini digunakan setelah punya keturunan anak pertama karena untuk menjaga jarak ya biasanya seperti itu. Digunakan dengan nanti kalau punya putra putri mau menikah jangan anjurkan jangan KB dulu ya Bu. Biasanya ya biar Boten Bun, boten alami apa kalau kula ada keturunan. Kula boten biar napa-napa punya kawin keturunan cukup. dulu Bu. Nggih. Betul. Biar punya keturunan Kawin dulu. Nanti anak-anak. biasanya kalau sudah terlanjur dari awal sudah menggunakan KB ataupun resepsi seperti itu menggunakan pencegah biasanya kan nanti sulit keturunannya dan sebagainya kan ya. Yang secara alami saja dulu. Jangan karena mungkin masih mengejar karir, masih usaha dan sebagainya. Tapi setiap pemikiran orang itu nggak sama, ngaten ya. Tapi dianjurkan kalau kita punya putra putri kita bisa menasihatinya, ngaten ya. Ya nanti katanya kalau sudah punya keturunan satu misalnya, ya, untuk menjaga jarak dan sebagainya, bisa kita bicarakan ataupun bisa kasih tahu putra putri kita. Ngaten. Ya, jadi intinya seperti itu. Boleh gemuk, boleh ya asalkan cara menggemukkannya masih dengan cara yang alami, tidak ada efek sampingnya nanti di belakang hari. Kemudian yang kelima, Rasulullah bersabda, wanita manapun yang menggunakan wangi-wangian dan minyak, kemudian keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka dia berjalan menuju kemurkaan Allah dan kebenciannya hingga kembali ke rumahnya. Na'udzubillah ya. Jadi kita semuanya Bu, memakai wangi-wangian, berdandan, berhias, itu tujuannya hanya untuk menyenangkan suami. Nah, bagaimana Bu posisi kita di sini sekarang di Formosa, di Taiwan, setiap tablik akbar kita pengennya kan kalau tampil keluar niku kan ya bersih, rapi, seenggaknya ya seperti itu. Yang penting masih dalam tahap normal, jangan berhias berlebih-lebihan, mohon maaf ya. Aku kan mau tanggapan ya Bu, tidak mau pergi tanggapan kemana. Jadi seperlunya saja, mungkin kita pakai bedak tipis-tipis, ya, mungkin pakai lipstik biar nggak kelihatan pucat, lah itu kan masih normal ya. Yang nggak boleh itu dandan terlalu menor dan terlalu tebal make up-nya, nanti malah menimbulkan Masya Allah cantiknya. Bunda, paling lipstikan merah delima. Ya, merah delima, ya seperti itu. Jadi kan kadang ada ya Bu, ya mungkin karena kebutuhan misalnya mau tampil di panggung dan sebagainya, ya asalkan ya masih seperlunya saja. Karena biasanya kalau penampilan menarik, muka cantik, kemudian apa itu biasanya menimbulkan, orang-orang kan ada kemaksiatannya ya. Masya Allah cantiknya, batin ada pasti ya ada batinnya ya pasti nggak mungkin nggak ada lagi batin nanti cantiknya kalau jadi istriku gimana yang ternyata gitu lah iya tapi kan itu sudah dosa kitanya ya pun di batin pun kita sudah batin saja kita sudah menimbulkan suatu perasaan nanti membayangkan sama kita gimana gitu. Ya, bayangkan ya seandainya sama lawan jenis kalau tampil cantik kan yang biasanya bayangkan kan lawan jenis nih kalau kita normal ya pasti cantik berarti yang lawan jenisnya akan tertarik lah itu kan bisa menimbulkan maksiat bagi kita juga yang melihat kita seperti itu. Jadi seadanya saja, ambil seadanya. Nih, kalau seizin rumah kita keluar rumah ya karena izin biasanya Mas hari Ahad ada tablik akbar. Ustaz Haji Hidayat tanggal 15 lah. Berarti kan biasanya kita sudah rembukan ya. Kita memberitahu suami, ngobrol-ngobrol di PKP, kadang kita sudah ngobrol seperti itu. Tapi sudah diizinkan. Alhamdulillah, dikasih izin. Berarti kita niatnya kita mengunjungi pengajian, ya pengajian saja. Kalau ketemu teman, sama iwamit, ataupun santri, ya kebetulan ketemu, itu tadi tambahan bonus rezeki, ya, tambah silaturahmi, niatnya seperti itu. Dan, ya, selanjutnya satu lagi ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita manapun yang memperlihatkan perhiasannya yang tidak dikehendaki suaminya, maka baginya dosa 70 orang pezina, kecuali dia bertobat. Wanita manapun yang melepas pandangannya terhadap selain suaminya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan melepas api neraka pada matanya itu. Insya Allah ini ya Bu, ya termasuk itu tadi.
Jadi kita memang alhamdulillah misalnya punya perhiasan banyak, jari 5 niki kita pakai cincin semuanya, gelang misalnya sampai ke siku lah, itu kan berlebihan ya itu semuanya. Jangan memperlihatkan berlebihan perhiasan yang berlebihan dan tidak dikehendaki oleh suaminya. Jangan ya. Kita seperlunya saja. Mungkin kalau keluar-luar ya cincin satu, gelang satu, sepantasnya saja. Ya, jangan terlalu berlebihan. Ya. Kemudian kalau kita sebagai wanita melepas pandangan kita kepada selain suami kita, ini juga sudah termasuk zina ya. Seperti melepas api neraka pada matanya itu. Makanya kalau kita semuanya keluar-keluar itu sebisa mungkin menundukkan pandangan kita. Tapi ini kebanyakan kita semuanya ini sulit ya. Lihat orang ganteng, lihat orang yang badannya bagus, biasanya ya sampai ribet Bu. Kadang itu melihatnya sampai terpesona dan sebagainya. Kenapa Ibu, apalagi orang Taiwan itu ganteng-ganteng, ya Allah. Nah, sekenam ya, yang Mbak Al sendiri masih selera muda, biasanya kan seperti itu ya, nggak bisa menundukkan pandangan sebagainya. Masya Allah. Iya, yang penting kita bisa tahu batasannya, apalagi kita sudah punya pasangan, ya jangan sampai. Dan dengkluk terus kayak wong golek duit Iya, nang nggak lantai. perlu sudah punya suami, betina digandeng suami ini, ya wes karo suami ini, nggak usah ngelirik yang lainnya. Gitu, ya. Karena nanti itu dosanya bisa juga kepada suami, tidak mengajarkan istrinya dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin sama-sama bersama-sama bekerja mengabari banyak Allah, ya misalnya suami tidak di samping kita, tidak bersama kita, kita pun bisa menjaga marwah kita sebagai wanita yang terhormat. Ya. Jangan suaminya nggak ikut, nggak melihat dengan seenaknya sendiri dan sebagainya. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya, oleh karena itu, sebaiknya wanita selalu menjauhi dan menjaga agar bahaya tidak menimpa dirinya. Di samping itu, suami harus selalu menjaga istrinya dari pandangan orang yang bukan mahramnya, yang akan menyebabkan malapetaka. Yes. Yes. Insya Allah semuanya juga sudah paham lah tentang hal ini, karena kita posisinya jarang yang bersama suami, ya. Kalau keluar-keluar, mungkin 1-2 dari santri Iwamid yang punya suami di sini, kalau keluar-keluar diderekkan, suaminya mengikuti, alhamdulillah, berarti aman, insya Allah dari pandangan ataupun godaan laki-laki lain. Tapi kalau kebanyakan kita semuanya sini kan tidak bersama dengan pasangan ataupun suami, nah kita pun harus menjaga diri kita, jangan sampai karena bebas, ingin setiap minggu keluar, kemudian berkumpul dengan laki-laki lain yang bukan mahramnya, kumpul-kumpul yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Ya, insya Allah kita semuanya sudah paham tentang hal ini. Ya. Selanjutnya diceritakan lagi dari sebagian ulama bahwa sesungguhnya dia telah berkata, demi Allah, apabila istriku dipandang oleh 1000 laki-laki, saya akan lebih senang daripada dia memandang 1000 laki-laki. Sebab Allah Subhanahu wa taala mensifati wanita penghuni surga adalah wanita yang melepaskan pandangannya hanya terhadap suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ialah wanita-wanita yang mencukupkan pandangan mereka hanya di dalam rumah. Masya Allah. Yeah. Ini juga itu ya. Makanya salah satu dari kemaksiatul ain, maksiatnya mata kita itu termasuk kalau kita keluar-luar itu juga termasuk maksiat. Kenapa betul tuh? Lebih memungkinkan kita untuk bermaksiat kalau kita keluar. Ya, makanya kalau misalnya alhamdulillah mungkin sebulan sekali kita di sini, liburnya derek tablik akbar, nanti programnya misalnya tanggal 15 Tongli Ustadz Hidayat seperti itu ya. Nah, berarti kan udah kita punya niatan ya, kita mau mengisi hari libur kita dengan kebaikan. Nah, kalau misalnya mungkin di tengah jalan bila lakukan Allah ketemu orang yang menarik, laki-laki yang bagus badannya, ganteng dan sebagainya. Yang penting kita juga tetap ingat tujuan kita tadi mau ke pengajian. Kalau seperti itu ya misalnya ya sudah kita sekedar lewat saja, jangan sampai kita
matanya niku terlalu malah dibuka matanya. Seperti itu ya, terlalu makan malah bergaya beraction di depannya Marian. Ya wis rezeki ngoten mawon ya, lihat orang ganteng vitamin. Sekedarnya saja ngoten lho, jangan terlalu berlebihan. Insyaallah subhanallah ya Bu, alhamdulillah ya sore hari ini kita punya waktu longgar, alhamdulillah bisa mempersamakan panjenengan. Ya, insyaallah sudah itu saja karena sudah dari jam 3 lebih ya, kita semuanya sudah materi-materi saja, insyaallah sudah. Dan mungkin itu saja yang kita insyaallah nanti dilanjutkan lagi untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang insyaallah bismillah. Ya, semoga kita semuanya santri Iwamid senantiasa dijaga oleh Allah dimanapun kita berada, apapun aktivitas kita semuanya kita niatkan mencari ridhonya Allah ya ibu semuanya. Mungkin kalau jenengan saat ini masih punya masalah ataupun juga istilahnya niku pergi ke Taiwan karena menghindari masalah misalnya seperti itu, kita perbaiki niat kita kembali bahwasanya niat kita ke sini untuk mencari ridhonya Allah, bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga, ya, dikasih bonus rezeki lebih, bisa begini begitu, beli ini beli itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahnya kita bersama-sama teman-teman ngumpul di pengajian Iwamid, ya, ngaji di Iwamid itu suatu anugerah yang tidak terhingga dan tidak bisa bernilai dengan harta apapun. Alhamdulillah ya, banyak teman-teman kita mungkin di luar sana masih belum dari pengajian, kadang itu masih, mohon maaf, dari kata-kata, tulisan, posting-postingan, kadang itu masih seenaknya ngaten ya, tanpa memikirkan bagaimana efek dan kedepannya bagaimana. Tapi alhamdulillah di sini kita insya Allah sudah dari pengajian, ya tutur kata, apa yang kita posting, itu biasanya selalu kita jaga, ngaten ya. Alhamdulillah, mungkin itu saja ya, wallahu a'lam, mungkin itu saja pengajian sore kita hari ini ya. Mungkin itu saja nih, kayaknya doa langsung ya, karena 10 menit lagi ngaten ya, nanti untuk doa ngaten. Mungkin itu saja dari saya pribadi selama bersama panjenengan. Mungkin selama niki waktunya kadang saya baru bicara belum ada setengah jam, ya, kadang belum ada 1 jam, mungkin sudah ada halangan harus keluar sama kakeknya, kadang-kadang di luar tidak maksimal. Mohon maaf lahir dan batin ya, ibu semuanya. Kiranya berkenan semuanya. Sami-sami Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.